aset dirampas, koruptor kandas. Secerca harapan tentang akan hadirnya Undang-Undang Perampasan Aset kembali datang. Komisi 3 DPR RI akhirnya memulai pembahasan rancangan Bill 8 itu kemarin, Kamis 15 Januari. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sudah terlalu lama terkatung-katung. Pemerintah telah mengajukan ke DPR sejak 2012, bahkan ketika itu telah masuk program legislasi nasional atau prolegnas. Sejumlah kalangan dari masyarakat sipil pun sudah berulang kali mendesak agar pemerintah dan DPR segera membahas dan menerbitkan Bill 8 yang diyakini bisa mendatangkan efek jera bagi koruptor tersebut. Kendati sangat lambat, dimulainya pembahasan oleh DPR layak disambut dengan optimisme. Langkah DPR itu memecahkan kebekuan legislasi yang selama ini menyandra upaya pemberantasan korupsi. Keberadaan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset merupakan keniscayaan. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip itu menuntut kehadiran sistem hukum yang bukan hanya menghukum pelaku kejahatan, melainkan juga memulihkan kerugian negara dan masyarakat. Selama ini, penegakan hukum pidana kerap berhenti pada pemidanaan badan, sedangkan aset hasil kejahatan masih bisa disembunyikan, dialihkan, atau bahkan dinikmati oleh pihak lain. Atau, kalaupun ada pengenaan denda dan kewajiban membayar pengganti, jumlahnya tidak sebanding dengan yang semestinya dirampas negara. Rezim hukum di Indonesia juga masih terpaku pada prinsip personal. Perampasan aset sangat bergantung pada keberhasilan memidana pelakunya. Kesalahan harus dibuktikan terlebih dahulu, baru bisa mengejar hartanya. Pelaku bisa saja kabur ke luar negeri atau bahkan meninggal dunia sehingga kasus pidananya gugur. Akibatnya, aset hasil kejahatan mereka tidak bisa disentuh negara. Contohnya yang terjadi pada kasus korupsi oleh Lukas NMB saat menjabat gubernur Papua. Lukas meninggal dunia sebelum negara sempat mengeksekusi denda maupun kewajiban pembayaran uang pengganti yang mencapai 47,8 miliar rupiah. KPK pun tidak bisa meneruskan proses hukum dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terhadap Lukas. Rancangan perampasan aset hadir menawarkan paradigma in rem atau gugatan terhadap barang. Perampasan aset yang diduga kuat berasal dari tindak pidana oleh negara tidak perlu menunggu putusan pidana terhadap pelaku. Cukup dengan pembuktian bahwa aset tersebut tidak sebanding dengan profil penghasilan pemiliknya dan diduga berasal dari kejahatan. Jangkauan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tidak hanya terhadap korupsi, tetapi juga kejahatan narkotika, terorisme, pembalakan liar, dan kejahatan ekonomi lainnya yang sama-sama bermotif keuntungan. Data Indonesian Corruption Watch (ICW) dan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kerap menunjukkan kesenjangan yang menganga antara kerugian negara dan uang pengganti yang berhasil dieksekusi. Dalam catatan ICW, pengembalian uang negara dari kasus-kasus korupsi sepanjang 2020-2023 tidak sampai 1/5 kerugian negara yang ditimbulkan. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset adalah jawaban untuk menutup gap tersebut. Selama hasil kejahatan masih aman, efek jera menjadi ilusi. Sebaliknya, ketika negara hadir dan mengambil kembali aset hasil kejahatan untuk kepentingan publik, pesan keadilan menjadi nyata bahwa apa yang dicuri dari rakyat harus kembali ke rakyat seutuhnya. Kita mengingatkan DPR dan pemerintah agar tidak masuk angin di tengah jalan. Jangan sampai undang-undang yang keluar nantinya justru menjadi macan ompong yang kehilangan taringnya karena kompromi-kompromi politik yang transaksional. Negara ini sudah terlalu lama digerogoti tikus-tikus yang semakin gemuk. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset adalah obat keras yang kita butuhkan. Pahit bagi penjahat, tapi menyehatkan bagi Republik. Publik perlu terus mengawal agar pembahasan Bill 8 itu kali ini benar-benar tuntas, berkualitas,
dan berpihak pada rakyat, bukan pada konglomerasi hitam. Saatnya negara mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.